Langit di atas berpendar lembut dalam semburat cahaya emas, hijau, dan kebiruan. Awan-awan bergulung seperti samudera yang tenang, menumpang pulau-pulau suci yang melayang dalam keseimbangan abadi. Di antaranya menjulang sebuah istana besar dari marmer bercahaya dengan pilar-pilar berlapis kristal surgawi di atas emas yang memantulkan sinar dari 7 matahari kecil. Di dalam Balirung Agung Kayangan, para dewa duduk membentuk formasi melingkar. Suara gemerincing lembut dari air mancur suci di tengah ruangan menjadi satu-satunya nada, menciptakan suasana damai nan agung. Di ujung ruangan, di atas singgasana bercahaya, duduk sosok Batara Guru, bermata dalam seperti langit malam, dengan rambut keperakan menjuntai, dengan jubah panjangnya berpendar seperti galaksi yang hidup. Tiba-tiba, suara langkah tergesa-gesa memecah ketenangan itu. Seseorang berlari di atas tangga batu surgawi yang mengarah ke Balirung. Nafasnya tersengal. Sosok itu adalah Resi Wacita, penjaga cermin dimensi. Meskipun tubuhnya tua, jubahnya koyak tertiup angin dimensi yang mengikutinya, ia tetap memaksakan diri untuk tiba di hadapan para dewa. Yang mulia! Yang mulia! Para dewa yang duduk tenang langsung menoleh. Beberapa mengernyit, tidak senang karena ketenangan Kayangan telah diganggu. Ada apa ini, Resi? Tidak sepatutnya aku berteriak dan masuk seperti itu ke dalam Balirung Agung. Namun, Batara Guru mengangkat tangan kanannya perlahan. Cahaya lembut menyebar dari telapak tangannya. Dan seluruh Balirung langsung hening seketika. Semua suara lenyap seperti ditelan oleh cahaya. Katakanlah, Resi, apa yang membuatmu begitu tergesa? Yang mulia, seperti yang Anda perintahkan, saya terus mengamati pergerakan Raka Wisesa melalui cermin dimensi. Lalu, dan saya menemukan hal yang sangat mengejutkan. Benar-benar mengejutkan, Yang mulia. Apakah ia telah mati? Aku sudah tahu. Tanda jiwa yang kutanam padanya telah lenyap. Itu benar, Yang mulia. Tapi bukan itu masalahnya. Raka Wisesa bukanlah sosok yang asli. Ia hanyalah tiruan, sebuah klon dari seseorang yang jauh lebih kuat, yang selama ini ia menyamar, Yang mulia, dan menjadi mata-mata. Apa maksudmu, Resi? Jangan bicara sembarangan. Kau bicara seolah menuduh putra pilihan Yang mulia sebagai pengkhianat. Tenangkan diri kalian. Biarkan Resi menjelaskan sepenuhnya. Resi Wacita menghela nafas, lalu berkata dengan suara tegas, meskipun getar masih tersisa. Yang mulia, sosok yang dikenal sebagai Raka Wisesa sejatinya adalah Hanuman, murid pertama Togok dan anak dari Subali. Ia telah menyusup ke dalam lingkaran besar rencana kita, Yang mulia. Selama ini ia mengamati, diam, bahkan masuk ke dalam naungan Anda sendiri. Beberapa dewa berdiri dari duduknya, mengepalkan tangan. Tatapan mereka penuh amarah dan keterkejutan. Petir ilahi menyambar langit-langit Balirung. Getarannya membuat seluruh pilar-pilar retak kecil. Dinding emas bergemuruh dan lantai Balirung memendar cahaya merah darah. Para dewa langsung berlutut. Batara Guru berdiri, matanya kini merah membara. Cahaya kekuatan memancar dari tubuhnya, dan aura surgawi berubah menjadi tekanan yang mencekik. Hanuman, jadi selama ini ia mengawasi kita sejak awal. Apakah ini rencana Togok? Ampun, Yang mulia. Berdasarkan pengamatan saya, tidak ada indikasi bahwa Togok terlibat secara langsung.
Hanoman melakukannya sendiri. Bahkan sepertinya ia tidak sepenuhnya mengikuti jejak Togok. Lalu, bagaimana dengan manusia yang bernama Aris itu, Resi? Oh, Aris, ia masih memegang prinsip ideologinya yang mulia, masih teguh dengan pendiriannya. Baiklah, setidaknya Aris tidak terpengaruh oleh Raka Wisesa lebih jauh. Batara Guru menatap jauh keluar jendela Balairung. Matanya nampak riak dimensi yang bergetar. Ia berkata dalam hati, Subali, jadi keturunanmu masih hidup. Dan Togok, meskipun ia diam, membiarkan muridnya berkeliaran di bawah pengawasanku. Kalian pikir aku tidak akan tahu? Alam animal memang harus dihancurkan, karena jika tidak, mereka akan menjadi duri di masa depan. Dan kini, satu dari duri itu telah kembali. Ia mengepalkan tangannya. Dengar semuanya yang hadir di sini, lupakan soal Hanuman, lupakan sosok Raka Wisesa. Ia bukan prioritas saat ini. Kita akan fokus pada satu hal, pertahanan gerbang kayangan. Perang semesta akan segera datang, dan kita akan berada di garis depan. Siap! Seruan serentak para dewa menggema, menciptakan gaung kekuatan yang menggetarkan Balairung hingga awan di luar berputar dengan liar. Langit dunia atas bersinar merah sejenak, pertanda bahwa kayangan telah mengumumkan siaga tertinggi. Namun, jauh di lubuk kesadarannya, Batara Guru tahu ia telah membiarkan satu kesalahan kecil telah tumbuh. Hanuman bukan hanyalah mata-mata, ia adalah simbol bahwa alam animal belum mati. Dan saat Aris, penerus takdir itu mulai membuka jalannya, perang bukan lagi pertanyaan, tapi sesuatu yang memang harus terjadi. Dan bila Batara Guru telah meremehkannya, maka ia bukan hanya kehilangan langit, tapi tahta semesta itu sendiri. Dan sementara itu di alam barat, ruangan utama istana Togok di alam barat tidak seperti istana para dewa yang terang dan agung. Tempat itu diselimuti oleh nuansa kelam yang tegas. Dinding-dinding batu tua berhias ukiran-ukiran kuno yang nampak bergerak sendiri jika dilihat terlalu lama. Udara dalam terasa berat, seakan mengandung kabut energi mistik yang tidak terlihat. Lampu-lampu gantung dari besi hitam mengayun perlahan, menimbulkan bayangan liar di sekeliling ruangan. Di ujung Balairung itu, Togok duduk dari singgasananya, sebuah kursi batu besar yang berbentuk kepala iblis. Matanya memancarkan cahaya merah samar, meskipun nampak tua dan canggung. Togok bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Aura yang mengalir dari tubuhnya terasa menekan. Seolah semua yang hadir di ruangan bisa hancur dalam sekejap jika ia menghendaki. Namun, hari itu berbeda. Eyang Togok nampak senang, bahkan terlampau senang. Wajahnya yang keriput dan mengerikan justru dipenuhi oleh gelak tawa. Bocah, kau sangat bisa diandalkan. Aku tidak menyangka kau akan berhasil. Aku penasaran bagaimana kau bisa melewati Rajardos untuk mendapatkan Kiai Geganaku. Dari posisi mereka yang berdiri di hadapan Togok, Tori, Jaka, Bon, Desta dan Rio membentuk formasi segitiga sederhana. Mereka menunduk penuh hormat, namun tetap waspada. Tangan Jaka bahkan sempat mengepal, meskipun tidak menunjukkan itu terang-terangan. Togok sudah seperti iblis tua yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Tori menjawab dengan tenang, dengan nada yang tidak congak namun tegas. Sebetulnya, semua ini bukan karena diriku seorang yang Togok. Banyak hal yang terjadi dan terlibat dalam misi ini, sehingga aku berhasil. Baiklah. Tidak perlu kau ceritakan lebih jauh lagi. Karena kau telah menjalankan perintahku dengan baik, maka akan aku berikan kau satu kesempatan. Katakanlah apa yang kau inginkan, bocah. Selama aku mampu, maka akan aku berikan. Sejenak menjadi hening. Suasana ruangan mencekam kembali,
Meskipun Eyang Togok masih tersenyum lebar, Jaka dan yang lainnya tetap diam. Mereka tidak berani menyela, terlebih di tempat itu, di wilayah kekuasaan penuh Eyang Togok. Tori menatap lantai, berpikir sejenak sebelum angkat kepala. Eyang Togok, aku ingin menanyakan sesuatu. Katakan, apa itu bocah? Benarkah Raka Wisesa itu adalah murid Anda? Raka Wisesa? Maksudku, Hanuman. Togok menoleh pelan, menatap Tori dengan pandangan yang sulit dibaca, antara kagum, waspada, dan geli. Hanuman anak Subbalia, monyet kurang ajar itu memang muridku. Aku menemukannya di pecahan dimensi, sisa-sisa kehancuran alam animal. Saat itu, aku berencana untuk mengabaikannya, tapi nyatanya aku tidaklah setega itu. Aku merawatnya dan melatihnya. Setelah ia memiliki kemampuan luar biasa, ia pergi setelah aku melarangnya untuk balas dendam terhadap Batara Guru. Togok berdiri dari singgasananya. Langkahnya berat, tapi setiap langkahnya menimbulkan getaran di lantai batu istana. Aku sudah mengatakan, kehancuran alam animal besar kemungkinan keterlibatannya adalah para iblis. Walaupun di situ ada andil Batara Guru, tapi monyet buas itu tidak mau mendengarkan aku dan bertindak dengan keinginannya sendiri. Sekarang, hanya dia satu-satunya manimal yang tersisa. Tori menjawab dengan mantap. Tapi, di dunia manusia masih ada sekelompok manimal yang hidup berbaur dengan manusia yang Togok. Ada yang jahat, ada pula yang berusaha untuk hidup normal. Mereka datang ke dunia manusia sebelum alam animal telah hancur. Dan sekarang, itu menjadi tugasku di dunia nyata untuk menindak mereka yang pantas untuk ditindak. Jan, rasa Mariaku mumet. Manimal itu makhluk yang unik. Mereka lebih kuat dari para dewa, lebih pintar dari manusia. Setidaknya, manimal bangsawan seperti Hanuman. Manimal yang ada di dunia manusia hanyalah kalangan rendah. Tapi, mulailah untuk berikan tindakan yang lebih tegas, bocah. Manimal lebih buas dari hewan biasa. Sekarang katakan permintaanmu. Aku yakin kau bukan hanya ingin mengatakan itu saja, bukan? Eyang Togok, izinkan aku bertemu Wataru secara fisik. Aku ingin membawanya menemui orang tuanya. Wataru, anak dari dunia manusia yang kini berada dalam lindungan dunia spiritual. Permintaan Tori itu bukanlah perkara sederhana, tapi Eyang Togok tidak menunjukkan keberatan. Eyang Togok mengangguk kecil. Tidak ada lagi senyuman di wajahnya. Baiklah, besok ia akan menemuimu, bocah. Apakah ada sesuatu lain yang kau minta? Tidak, hanya itu saja, Eyang Togok. Yowis. Jika begitu kalian pergilah. Aku ucapkan terima kasih telah membawakan Palu Kiai Geganaku. Tanpa banyak berkata lebih banyak, Tori dan rombongannya membungkuk dalam-dalam. Lalu mereka berbalik, meninggalkan ruangan itu. Pintu batu yang berat di belakang mereka bergeser perlahan dengan suara yang berat dan tertutup kembali. Di luar, langit dalam barat mulai berubah, pertanda bahwa takdir yang berjalan di balik bayang-bayang akan segera menunjukkan wajah aslinya. Istana Togok kembali sunyi. Setelah Tori dan rombongannya meninggalkan ruangan utama, hanya suara samar-samar gema langkah para penjaga yang terdengar di koridor batu panjang. Ruangan utama kembali pada bentuk alaminya, dingin, lembab, berat, dengan aura spiritual yang berlapis. Togok duduk kembali di singgasananya, matanya menatap kosong ke arah langit-langit batu yang retak namun penuh ukiran simbol-simbol kuno. Suruh kemari, Jatiantaka. Suaranya serak, tapi tidak lemah, namun penuh kuasa. Pelayan berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng kayu, membungkuk dalam-dalam. Wahai Bendoro! Ia berbalik melangkah cepat menelusuri koridor, dan hanya berselang beberapa menit kemudian, suara langkah ringan terdengar mendekat. Sosok ramping, berpawakan tinggi dengan sorot mata jernih dan postur yang lebih tenang, masuk ke dalam ruangan. Ia mengenakan jubah putih sederhana, namun tubuhnya memancarkan energi yang berbeda, penuh potensi yang belum sepenuhnya bangkit. Ronggo Jatiantaka, atau nama lain Wataru,
berdiri tegak di hadapan Togok, membungkuk dalam sikap yang hormat. Salam Eyang Guru, apa yang ingin Anda perintahkan? Jatiantaka, pergilah besok untuk menemui ayahmu dan ikutlah dengannya. Wataru tidak banyak bicara, ia mengangguk dengan perlahan. Baik, Yang Guru. Dalam hatinya, Yang Togok berbisik. Untuk apa aku menahan anak itu? Sudah waktunya ia berkelana. Ikatan darah itu tidak akan lepas. Sepertinya 7 warisan mulai terbuka satu persatu. Keesokan paginya, di sebuah hotel di India, cuaca cerah menyinari kaca-kaca besar di lounge lantai atas hotel. Suasana santai menyelimuti ruangan dengan aroma kopi dan roti panggang mengambang di udara. Di salah satu sofa, Tori, Bon, Desta, dan Rio duduk bersantai. Mereka berbicara ringan, kadang bercanda, kadang diam menikmati pagi. Lalu tiba-tiba, suara bunyi bel pintu hotel suite mereka berbunyi. Biar aku yang membukanya. Bon berdiri dan meregangkan tangan, melangkah santai ke pintu. Begitu dibuka, sosok yang berdiri di luar membuatnya tersenyum lebar. Wataru! Halo Paman Bon. Jahanam, kau semakin tinggi saja. Masuklah, yang lainnya sudah menunggu. Wataru masuk dengan langkah tenang. Ia memberikan salam dan anggukan sopan pada Tori, Desta, Jaka, dan Rio yang sudah duduk menunggu. Mereka menyambutnya dengan senyum dan sapaan singkat, seolah menyambut anggota keluarga yang telah lama pergi. Setelah beberapa menit obrolan ringan, suasana mulai berubah. Tori menyendirkan punggungnya ke sofa, lalu menatap lurus ke arah Wataru. Wataru, aku ingin menemui orang tuaku. Ikutlah denganku. Wah, benarkah Paman? Asik, aku sudah lama tidak bertemu ayah ibu. Tori mengangguk sambil menyesap tehnya di tangan. Baiklah, dari sini sepertinya kita akan berpisah sekali lagi. Aku dan Wataru akan pergi ke Australia sementara ini. Bagaimana dengan kalian? Desta meletakkan gelasnya dan menjawab lebih dulu. Sudah aku katakan, Des, aku harus mengurus sesuatu di Jepang. Jadi setelah waktunya tiba, aku akan menyusul ke alam naga. Aku harus melihat kondisi ayahku saat ini. Nanti aku juga akan menyusulmu ke alam naga, Tori. Aku akan ikut dengan Jaka. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan di Jambi. Rio menambahkan tanpa banyak ekspresi. Sepertinya yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita akan bertemu lagi di alam naga. Tori berdiri perlahan. Ia menatap mereka satu persatu. Tidak ada pelukan ataupun perpisahan dramatis, hanya saling pandang penuh pemahaman. Mereka semua tahu apa yang akan datang bukanlah sekedar perjalanan biasa. Baiklah, jika begitu, kita akan bertemu lagi nanti, jika takdir mengizinkan. Satu demi satu, jalan mereka berpencar, tapi ikatan yang terjalin tidak akan pudar, sebab mereka bukan lagi hanya sekedar rekan. Mereka adalah bagian dari takdir besar yang mulai menunjukkan wajahnya, dan gerbang naga kini mulai memanggil. Langit di atas alam baru Pringgondani berwarna jingga keemasan, seolah menyatu dengan aura suci yang menyelimuti seluruh dimensi itu. Awan-awan menggulung perlahan, membentuk pusaran angin yang mengalun halus. Pulau-pulau kecil melayang perlahan di udara, dan masing-masing dihuni oleh prajurit dari klan kehendak yang berbeda. Di pusat dunia spiritual itu terbentang lapangan agung Brahmantara, sebuah daratan luas dengan tanah bercahaya dan rumput yang berkilau. Seakan setiap helainya menyerap energi dari semesta. Di atas panggung besar berlapis ukiran petir dan api, berdiri 6 sosok tangguh. Mereka adalah para pilar Pringgondani, para penerus kekuatan yang pernah mengguncang dunia. Mereka berdiri tegak, mereka menyatu dalam formasi setengah lingkaran, menghadap lautan prajurit yang membentang hingga ke ujung horizon. Gatot Kaca, kehendak angin, berdiri tegap dengan baju silah Braja Musti yang menyala di bagian dadanya. Wisanggeni, kehendak api, dengan rambut yang selalu bergetar ringan oleh energi panas yang mengelilinginya. Antasena, sang kehendak air, kulitnya memantulkan bias biru seperti permukaan danau yang tenang namun dalam. Antarja, kehendak tanah, tubuhnya seolah terpahat dari batu,
diam namun tak tergoyahkan. Jayasena hendak guntur, wajahnya muda namun aura petir di sekeliling tubuhnya menunjukkan ia bukanlah ksatria biasa. Sangkara, kehendak kegelapan, berdiri dengan jubah kelam yang berdesir tanpa angin. Matanya seperti dua batu obsidian yang bercahaya. Di belakang punggungnya duduk 4 punokawan, Semar, Gareng, Petro, dan Bagong, dikelilingi aura putih yang menandakan status mereka sebagai penjaga tertinggi keharmonisan dunia. Di sisi mereka, 2 orang bijak, Ki Tanggul, sosok tua dan kekar, serta Resi Wanasura, berjubah putih pucat dengan rambut panjang hingga ke lantai. Ki Tanggul melirik ke arah samping. Kakak, sepertinya sudah saatnya. Resi Wanasura menunduk pelan ke arah adiknya. Mahaguru, apakah sudah siap untuk dimulai? Bagong yang sendiri tadi duduk menyender malas langsung buka suara. Lah jane iki arep mulai ngopo to ya? Antri berkat mungkin. Aduh! Teriak Petro dan Bagong. Lantai panggung bergetar, suara nyaring seperti guntur menampar batu menyambar ke seluruh lapangan. Semar yang berdiri dengan tatapan setengah kesal menyipitkan matanya. Lha kok aku ki dikapo to Rama? Ala wong aku murgoje kok. Petro kuwi lho. Taplok meneh apa piye? Gareng duduk dengan tenang, bahkan tidak menoleh. Namun malang, ia justru mendapatkan giliran. Aduh, salahku apa Romo? Salahnya kowe meneng wae. Gatot Kaca yang berdiri paling depan tidak bisa menahan senyumnya. Wis, tertawa saja, tidak usah ditahan-tahan. Gatot Kaca langsung tertawa riang. Tawa itu menyebar cepat, memecah ketegangan. Para prajurit di lapangan pun ikut tertawa kecil, mencairkan suasana sebelum keputusan besar. Lalu senyap kembali menguasai. Wanasura, dimulai. Resi Wanasura maju ke tengah panggung. Jubahnya bergoyang pelan, suaranya menggelegar lembut, didorong oleh kekuatan spiritual yang menghuni tubuh renta itu. Wahai para prajurit Pringgondani, atas titah para punokawan, aku menyampaikan pesan ini. Perang semesta akan segera dimulai. Gelombang iblis dari segala arah akan menyerbu titik-titik cahaya. Dunia luar akan memanas, dan demi menjaga kekuatan Pringgondani, maka dengan ini diumumkan, alam baru Pringgondani akan ditutup dari akses luar. Suara Resi Wanasura bergema seperti gaung, menyentuh tiap prajurit dari kehendak angin, api, air, tanah, guntur, dan kegelapan. Resi Wanasura menoleh ke belakang. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya aku serahkan kepada kalian berenam. Baik, Resi. Keenam kesatria Pringgondani serempak membalas. Langkah pertama diambil oleh Gatot Kaca. Suaranya seperti dentuman logam yang bertubrukan. Dengarkan aku, prajurit Braja Musti. Apakah kalian siap? Sebutkan sebuah kata. Gatot Kaca Baluwasi, Gatot Kaca Mangkat, Monsora Sawati, Gatot Kaca Mangkat, Monsawati. Teriakan ribuan prajurit Braja Musti mengguncang tanah. Antasena melangkah maju, menatap prajurit Bayusura yang tenang namun ganas seperti samudera yang dalam. Berisik seperti biasa. Prajurit Bayusura! Nisang Geni tidak banyak bicara, hanya mengangkat tangan kanannya dan menunjuk langit. Prajurit Braja Geni,
Antareja dengan tatapan dingin dan suara beratnya. Prajurit Raksawati! Jayasena penuh semangat. Prajurit Ramagati! Sangkara, suara rendahnya membawa getaran aneh ke udara. Prajurit Kalapati! Sorakan bergelombang, seperti badai yang bergerak dari satu sisi lapangan ke sisi lain. Getaran tanah, dentingan senjata, dan aura kehendak masing-masing prajurit mulai menyatu. Langit Pringgondani berubah warna, dari jingga ke emas pekat, menandakan bahwa kekuatan para ksatria telah bangkit kembali. Perang semesta sudah mendekat. Pringgondani tidak akan tinggal diam, dan para pewaris Pringgondani kini telah siap untuk kembali ke dunia, menuju pusaran takdir yang tidak akan bisa dihindari lagi. Di tengah gemuruh medan tempur Pringgondani yang luas, berdiri 6 unit pasukan utama yang mewakili 6 kehendak para ksatria pilar. Masing-masing unit memiliki ciri khas, perlengkapan, keahlian, serta fungsi strategis yang berbeda dalam struktur militer Pringgondani. Mereka bukanlah sekedar pasukan biasa, mereka adalah hasil tempaan langsung dari para ksatria dan menjadi ujung tombak dalam menghadapi ancaman perang semesta yang akan segera datang. 6 pasukan itu adalah prajurit Braja Musti, pasukan Gatot Kaca dan Kehendak Angin. Pasukan elit garda depan milik Gatot Kaca dibentuk dari prajurit-prajurit tangguh yang telah menjalani pelatihan keras di ketinggian angin Pringgondani. Mereka menggunakan baju tempur khas Gatot Kaca, sirah ringan berbahan kristal angin yang tembus pandang dan memantulkan cahaya langit. Keahlian utama mereka adalah manipulasi angin, mampu mengubah tekanan arah aliran udara untuk menambah kecepatan serangan atau melambatkan musuh. Mereka bersenjatakan pedang angin yang ringan dan tajam, serta perisai sabit yang bisa melempar dan kembali ke tangan seperti bumerang. Dengan lompatan tinggi dan kecepatan kilat, mereka selalu menjadi barisan pertama yang menyebut musuh dari garis depan. Unit itu dikenal sebagai penjaga gerbang Pringgondani dan selalu mengawali serangan dalam formasi angin spiral yang mematikan. Prajurit Bayusura, pasukan Antasena, Kehendak Air, prajurit garda depan milik Antasena yang dikenal dengan fleksibilitas dan daya tahan luar biasa. Mereka menggunakan armor laut elastis berwarna biru hijau yang bisa menyesuaikan suhu tubuh serta mengalirkan energi air dalam medan pertempuran. Senjata utama mereka adalah tombak dimensi yang dapat menembus ruang dan berpindah dalam medium air, serta cermin dimensi, sebuah alat pertahanan spiritual yang dapat memantulkan serangan energi balik kepada musuh. Dengan teknik manipulasi air dan tekanan dalam tubuh, mereka mampu menciptakan dinding air, semburan tekanan energi tinggi, atau menyatu dengan air untuk bergerak tanpa terdeteksi. Prajurit Bayusura sering bertugas menyusup ke daerah musuh melalui sungai, rawa, atau kabut. Mereka adalah pasukan infiltrasi air, dan dari garis depan mereka bergerak dalam formasi ombak yang menghantam. Prajurit Braja Geni, pasukan khusus Wisang Geni dan Kehendak Api, unit tempur ofensif utama dari Wisang Geni. Pasukan itu dilapisi oleh armor api berlapis mahma padat yang tetap stabil berkat segel pendingin dari Wisang Geni sendiri. Mereka memancarkan hawa panas yang membuat musuh gentar hanya dengan mendekat. Senjata mereka terdiri dari cakram api terbang yang bisa dibelah menjadi 3 saat dilempar, dan cemeti berduri mahma yang dapat menjangkau banyak lawan sekaligus. Mereka menguasai teknik ledakan api yang bertingkat, menanamkan tanda-tanda pembakaran pada tubuh musuh yang akan aktif seiring waktu. Dalam formasi besar, pasukan Braja Geni dapat menciptakan ladang api hidup, memisahkan area tempur dari pasukan utama Pringgondani. Dan unit ini menjadi prajurit penghancur, diturunkan ketika musuh terlalu kuat untuk dikalahkan oleh unit biasa. Prajurit Raksawati, pasukan Antareja Kehendak Tanah, unit perlindungan dan pendukung dari Antareja, dikenal karena daya tahan, kekuatan fisik, dan kemampuan sihir racun.
Armor mereka berwarna hijau kecoklatan, terbuat dari batu tanah hidup yang memperkuat tubuh dan menyembuhkan luka ringan dengan cepat. Senjata mereka adalah tongkat sihir bumi, serta satu hewan spiritual beracun, umumnya berbentuk ular, kadal, ataupun kalajengking, tergantung dari garis keturunan pengguna. Mereka mahir dalam pencemaran medan tempur, dengan sihir yang menyebarkan kabut beracun yang tidak terlihat, atau menciptakan perangkap racun di dalam tanah. Prajurit Reksawedi berfungsi sebagai unit pertahan, gangguan, dan eksekusi akhir, menjaga prajurit yang terluka dan menghabisi musuh yang sudah lumpuh. Mereka biasanya berada di garis belakang, namun bisa maju bila dibutuhkan. Prajurit Ramagati, pasukan Jayasena kehendak Guntur, pasukan pemanah dan pengendali cuaca dari Jayasena, dengan armor biru putih yang bisa menyerap listrik dan memancarkan kembali sebagai senjata. Mereka mengandalkan busur petir dan anak panah berbahan kristal langit yang dapat menyasar target secara otomatis. Mereka juga memiliki hewan spiritual berupa kuda petir, entitas langit berkecepatan tinggi yang dapat ditunggangi oleh serangan mendadak ataupun pengintaian. Pasukan Kramagati unggul dalam serangan jarak jauh dan pengendalian area, dapat menciptakan badai lokal, manipulasi awan, dan mengganggu medan pandang, hingga memutus aliran energi musuh melalui arus listrik. Mereka adalah unit sniper spiritual, sangat efektif dalam pertempuran terbuka maupun penyergapan jarak jauh. Prajurit Kalapati, pasukan Sangkara dalam kehendak kegelapan, unit rahasia dan penyusup elit dari Sangkara, menggunakan armor bayangan hitam yang menyerap cahaya di sekitarnya, membuat mereka nyaris tidak terlihat saat bergerak. Mereka menggunakan dua belati berlapis energi korosif, mampu menembus perisai energi dan menyebabkan luka terus membusuk. Mereka juga ditemani hewan spiritual gagak kegelapan yang digunakan untuk mengintai dari udara, mencuri suara, atau menebar ilusi. Pasukan Kalapati ahli dalam serangan diam-diam dan sabotase, mampu menghilang sepenuhnya di bawah bayangan, bahkan dari radar sihir sekalipun. Mereka juga bisa menyusup ke markas musuh dan menyebarkan kekacauan dari dalam. Unit itu sering diterjunkan untuk tugas pembunuhan target prioritas, sabotase struktur penting, dan pengintaian lintas dimensi. Ketika Kalapati bergerak, biasanya hanya kematian yang mengikuti. Dengan 6 kekuatan militer utama itu, Pringgondani bukan hanya benteng terakhir warisan para ksatria, tapi juga kekuatan strategis paling berbahaya yang pernah dibentuk untuk mempertahankan keseimbangan semesta. Masing-masing unit memiliki peran yang tidak tergantikan, dan kini mereka semua telah bersiap menyambut perang semesta yang semakin mendekat. Sementara itu, jauh di tempat lain, langit di alam iblis Asura bergetar tanpa henti, menyala dalam warna ungu kemerahan yang menyilaukan diselingi guru yang meledak seperti dentuman meriam di langit. Setiap petir yang menyambar tidak hanya menyalakan cahaya sesaat, tapi menciptakan retakan di udara yang seperti terbelah dua. Tanah hitam di bawahnya merekah dengan retakan merah membara, mengeluarkan asap dan api neraka yang tidak pernah padam. Di tengah kegilaan itu, balerung istana lembah Asura Haram berdiri megah dan menantang. Menara hitam menjulang, jembatan rantai menggantung di atas lembah jurang neraka yang dalamnya tidak terukur. Duri-duri raksasa mencuat dari dinding benteng, dan di setiap sudutnya mata-mata iblis melayang sebagai pengintai yang tidak kenal tidur. Tepat di depan gerbang utama istana Balerika, ratusan pasukan bersayap dan bertanduk menunggu dalam formasi perang. Mereka berpakaian serba hitam dengan aksen ungu, siap menembakkan sihir kapan saja. Dari atas tembok tinggi, Balerika, sang ratu suku Bus, berdiri anggun namun mematikan. Matanya bersinar merah, bibirnya dingin, dan auranya menggema bagaikan racun yang tidak terlihat. Di bawah tembok berdiri Rajardos, raja iblis yang kini dilimuti amarah dan kehinaan. Di belakangnya, ratusan prajurit iblis bayangan, tulang-tulang hitam berjubah kabut pekat, pasukan yang dulunya ditakuti seantero alam Asura, sekarang terdiam dengan gugup.
menyadari tekanan yang mereka hadapi. Mereka berdiri di bawah temaram langit ungu, di bawah gerbang yang belum tersentuh selama ratusan tahun. Valerika berbicara di atas benteng, suaranya menggetarkan udara. Sudah berabad-abad kau tidak kemari, Raja Ardos? Begitukah kau memanggil rajamu, Valerika? Kenapa? Lembah Asura Harem tidak pernah menjadi bagian dari Asura. Untuk apa kau kemari, Raja Ardos? Lancang sekali kau berbicara, Valerika. Jangan paksa aku untuk meruntuhkan istanamu. Buka gerbangnya sekarang. Kau sungguh arogan. Baiklah, buka segel sihirnya dan tembak. Langit Asura seolah runtuh. Ribuan panah sihir, bola api, tombak es, dan kilatan petir dilesatkan dari atas benteng. Gelombang serangan itu menyapu pasukan Raja Ardos tanpa ampun. Tubuh-tubuh iblis bayangan meledak berkeping-keping. Kabut hitam mereka menguap di udara. Darah iblis mengalir deras di tanah yang telah gelap sejak awal. Satu persatu, pasukan Raja Ardos jatuh dalam sekejap. Sisa yang bertahan kini mulai merapuh. Barisan mereka mulai goyah. Apa yang kau lakukan, Valerika? Apa kau ingin memberontak? Oh, sungguh konyol. Kau sangat menyedihkan, Raja Ardos. Kegagalanmu sudah membuatmu tidak pantas lagi menyandang gelar Raja Iblis. Dentuman emosional itu seperti petir ke dada Raja Ardos. Namun, Raja Iblis itu tidak menunjukkan rasa gentar. Beraninya kau, Valerika. Hari ini, lembah harem tidak akan ada lagi. Pasukanku, serang! Pasukan Raja Ardos yang tersisa mulai mengaum, mencoba maju untuk melawan. Mereka membentuk barisan yang berbentuk taring ganda, lalu menerjang ke depan dengan raungan sihir hitam dan pedang beracun. Ledakan demi ledakan menghantam benteng. Tanah gemetar seiring desingan sihir yang bertabrakan di udara. Namun, di atas benteng, pasukan Valerika tetap dingin dan disiplin. Semuanya, jangan gentar. Ambil posisi masing-masing. Terus tembakan dan sebarkan kabut ilusi. Para pasukan Sukubus dan Inkupi menyerang balik dengan formasi silang, sembari menyebarkan kabut ungu yang berputar dengan cepat. Kabut ilusi, realitas yang terdistorsi. Pasukan Raja Ardos melihat kawannya berubah menjadi musuh, jalan berubah menjadi jurang, dan tanah berubah menjadi api. Tombak-tombak cahaya menembus tubuh-tubuh iblis bayangan yang tersesat. Pertempuran akhirnya berubah menjadi perang ilusi, perang tipu daya, dan kehancuran mental. Raja Ardos sendiri berdiri di tengah badai serangan. Jubahnya compang-camping, wajahnya kotor oleh darah pengikutnya sendiri. Benteng Valerika masih berdiri kokoh. Langit di atasnya mulai menggelap, seakan mendukung sang ratu yang kini sedang mempertahankan wilayahnya dan kekuatan dan strategi yang sempurna. Pertarungan antara ras iblis telah pecah, dan ini bukanlah sekedar konflik kekuasaan, tapi perpecahan eksistensial. Raja Ardos yang dulu ditakuti sebagai Raja Iblis, kini menghadapi kenyataan bahwa ia tidak lagi mutlak. Sedangkan Valerika, sosok yang dianggap hanya penguasa wilayah pinggiran, telah membuktikan bahwa istana harem tidak lagi diremehkan. Perang itu masih belum berakhir, namun satu hal yang telah jelas, di antara mereka, petir, darah, dan sihir tidak ada lagi iblis yang sepenuhnya bisa dipercaya. Langit di atas lembah Asura Harem semakin padat dengan energi sihir yang menindih. Petir melingkar-lingkar seperti ular di langit, mengoyak awan ungu pekat yang menggantung di angkasa. Kabut sihir dan asap pertempuran menebal di sepanjang daratan perbatasan, menciptakan suasana penuh tekanan yang menyesakkan. Bau belerang, darah, dan daging terbakar menyatu dalam udara panas yang tidak kunjung menyurut.
Sisa pasukan Rajardos masih bertahan. Meski tubuh mereka mulai tidak kuat, mereka menghantam benteng Balerica tanpa jeda dan terus mencoba menembus tembok pertahanan yang tidak hanya terbuat dari batu, tapi juga ditopang oleh formasi sihir kuno dan para suku bus yang terlatih. Wanita-wanita iblis itu bertarung dengan efisiensi yang mematikan, bergerak lincah, menyerang dengan presisi, dan menghilang dalam kabut ilusi yang mereka kendalikan seakan bagian tubuh mereka sendiri. Seorang jenderal iblis dari pasukan Rajardos, tubuhnya penuh luka bakar dan percikan darah, merangkak mendekati sang raja. Yang mulia Rajardos, jika kita terus paksakan untuk menyerang, pasukan kita akan habis dibantai, Tuan. Nafasnya berat, namun suaranya masih membawa ketegasan seorang pemimpin di garis depan. Tapi Rajardos hanya diam sejenak. Tatapannya tajam ke arah kabut pertempuran yang menyala oleh ledakan sihir. Jangan berhenti, serang terus apapun yang terjadi. Lembah Harem harus rata dengan tanah hari ini. Suara Rajardos menggelegar yang tidak terbantahkan. Tapi jenderal itu dengan keberanian terakhirnya masih mencoba untuk berbicara. Tapi yang mulia, akibatnya bisa fatal jika kita memaksakan pasukan. Lebih baik kita mundur, Tuan, dan kemudian... Tubuh sang jenderal itu terbelah seketika. Darah hitam menyembur dan membasahi tanah. Dari belakangnya, sabetan sihir Rajardos melesat mematikan tanpa ragu. Kepalanya jatuh menggelinding di tanah, mati sia-sia hanya karena menyarankan mundur. Rajardos berdiri tegak, tubuhnya diselimuti aura iblis yang pekat. Siapa yang berani untuk mundur, maka kematian untuk mereka. Para jenderal lainnya diam membatu. Tidak ada satupun yang berani membuka mulut, bahkan untuk bernafas lebih keras. Namun, 3 sosok berdiri tenang, 3 mantan Raja Iblis yang dulunya menguasai seluruh lembah, yang sebelumnya Rajardos mengambil alih. Rock Haram berbicara pertama kalinya. Kau terlalu keras, Rajardos. Tindakanmu ini bisa memicu pemberontakan. Gelsaret berbicara pelan namun berat. Meskipun aku juga cukup geram dengan Balerica, tapi kita tidak bisa memaksa pasukan kita untuk mati sia-sia seperti itu. Nasara, rambutnya gelap berkilau di bawah cahaya petir, juga mengatakan, dahulu saat aku memerintah, lembah Asura Harem selalu bertindak dengan lembut. Bahkan Balerica sama sekali tidak berani menatap wajahku. Tapi lihatlah sekarang, ia sungguh kurang ajar. Namun, aku setuju. Tidak seharusnya mengorbankan nyawa pasukan untuk hal yang sia-sia, Rajardos. Rajardos membalikkan badan, menatap ketiganya dengan kebencian yang mendalam. Aura gelapnya berdenyut semakin kuat. Sekarang siapa rajanya di sini? Kalian bertiga hanyalah masa lalu. Dan kalian bisa hidup sampai sekarang karena belas kasihan dariku. Kalian bertiga, sekarang pergilah dan bawa pasukan kalian dan runtuhkan benteng sialan itu sekarang. Ketiganya saling berpandangan. Tidak ada penolakan, tapi juga tidak ada kesetiaan mutlak dalam sorot mata mereka. Gelsaret akhirnya maju mewakili berbicara. Baiklah, kami akan pergi jika begitu. Mereka kemudian meninggalkan kamp Rajardos dengan tenang, namun penuh ketegangan yang belum meledak. Mereka tahu sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di balik konflik tersebut. Sementara itu, di garis depan, pertempuran terus berlangsung dengan brutal. Ribuan panas sihir mematok angin, menghantam tanah, dan pasukan iblis dengan dentuman yang sangat keras. Tanah terkoyak dan tubuh-tubuh hancur berterbangan di udara. Jangan mundur, serang terus! Teriak salah satu jenderal yang masih hidup. Suaranya mulai serak. Di sisi lain, di atas tembok benteng, pasukan Sukubus yang dipimpin oleh jenderal wanita tangguh dengan wajah penuh luka, namun matanya tetap tajam.
jangan gentar. Tambahkan sihirnya ke tingkat maksimal. Mereka tidak akan bisa menembus benteng kita. Pasukan ilusi, sebarkan lebih banyak kabut ilusi. Pemanah sihir, jaga konsumsi sihir kalian. Ledakan demi ledakan terdengar tanpa henti. Pasukan Raja Ardos mulai kehilangan arah dalam kabut tipuan dan serangan dari atas tembok yang tidak pernah berhenti. Di sela-sela kobaran dan hiruk-pikuk pertempuran, dalam kabut yang lebih tebal dari biasanya, sosok siluet membaur sempurna dengan bayangan reruntuhan. Sura, iblis yang tidak berada di pihak manapun, bukan pasukan Raja Ardos, bukan pula pengikut Balerika, menatap medan perang seperti menonton panggung sandiwara yang sudah ia susun dengan sabar. Bertarunglah dan habis-habisan, karena sebentar lagi kau akan tumbang, Raja Ardos. Tawa Sura rendah namun menggigit. Wajahnya tersembunyi dalam tudung gelap, tapi sorot matanya menyala seperti bara. Ia tahu inilah saatnya menunggu momen paling penting, saat semua pihak mulai runtuh, saat para pemimpin kehilangan kendali, dan ketika pasukan sudah mulai kelelahan tanpa arah. Saat itulah Sura akan muncul. Langit di atas medan Asura semakin pekat. Awan merah darah menggantung rendah, bergulung seperti petir hitam yang menyebar liar, menyulut dentuman-dentuman yang memekakkan telinga. Tanah bergetar di bawah kaki ribuan iblis yang berbaris. Atmosfer penuh dengan tekanan sihir yang menyesakkan dada. Tiga sosok tinggi dan gagah, Rock Haram, Galzaret, dan Nasara, berjalan menjauh dari tenda komando pusat dengan langkah berat dan mata yang menyala oleh kemarahan. Tanda-tanda perpecahan antara elit iblis mulai nampak jelas. Meskipun mereka telah lengser dari tahta masing-masing, kekuatan mereka belum luntur sedikit pun, dan pengaruh mereka di kalangan pasukan tetaplah besar. Mereka berhenti di puncak bukit batu hitam, tempat mereka bisa memandang ke arah lembah Haram yang masih jauh di depan. Di sana, kabut gelap perlahan naik dari gerbang benteng Balerika. Galzaret menatap dua rekannya, suaranya berat dan bergema dengan kuat. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kau maksud, Gal? Tidak perlu berpura-pura dungu. Apa kalian akan tetap melakukan perintah Raja Ardos? Lebih baik aku kabur dari alam ini bersama pasukanku dan memulai perang dengan alam lain. Mati dengan terhormat jauh lebih baik. Suara sihir memecah udara saat ruang di medan mereka terkoyak, membentuk pusaran dimensi berwarna ungu tua. Sosok bertudung muncul di celah-celah itu, mengenakan jubah kelam yang bergoyang meskipun tidak ada angin. Ia berdiri dengan tenang, tidak terganggu oleh ketegangan atmosfer. Wah, salam para mantan raja terdahulu. Aku sungguh terhormat bisa bertemu dengan Anda sekalian. Ketika iblis itu menatapnya waspada, aura Sura kini jauh lebih kuat dari sebelumnya, nyaris tidak dapat dibedakan dari para raja iblis legendaris. Oh, siapa kau? Tunggu dulu, bukankah kau penguasa kota? Bagaimana mungkin kau menjadi terlihat lebih kuat dari sebelumnya? Aura kekuatan iblismu setidaknya setara dengan kita. Apa yang kau inginkan dari kami? Sura mengangkat tangannya perlahan, menunjukkan ia tidak berniat untuk menyerang. Aku tidak menginginkan apa-apa dari kalian. Hanya saja aku ingin menyampaikan sebuah pendapat. Aku sangat keberatan dengan keputusan Raja Ardos, dan aku berencana untuk menantangnya duel untuk merebutkan gelar raja. Suasana berubah senyap ketika iblis agung saling memandang, lalu senyum menyimpang muncul di wajah mereka. Aura ketegangan berubah menjadi ketertarikan. Galzaret langsung tertawa dengan keras. Aku suka semangatmu, iblis muda. Tidak diragukan lagi. Kau memiliki potensi. Kau masih muda, tapi memiliki kekuatan iblis sebesar itu. Aku mendukungmu. Sura membungkuk sedikit dengan penuh hormat. Terima kasih, leluhur Gal. Aku harap bisa mendapatkan bimbingan.
Aku suka orang yang sangat sopan dan rendah hati. Ya, kau sangat muda, kuat, dan sangat pantas menurutku. Rock Haram mengangguk dengan puas. Aku juga setuju. Aku juga akan mendukungmu, iblis muda. Namamu Sura bukan? Sangat menarik. Terima kasih, leluhur Rock Haram dan juga leluhur Nasara. Namun dalam batinnya, Sura menertawakan ketiganya. Para iblis bodoh, aku jauh lebih tua dari kalian jutaan tahun. Tapi itu tidak menjadi masalah. Raja Ardos tidak pernah menganggap mereka bertiga. Padahal mereka hanya butuh dihormati, dan itu sangat mudah sekali. Raja Ardos, kau akan berakhir sebentar lagi. Baiklah, sekarang bagaimana? Karena adanya Sura yang ingin menantang Raja Ardos, apakah kita akan menghentikan perang ini? Sura melangkah ke tepi batu, menatap ke arah benteng Balirika yang terlihat dari kejauhan. Maaf, leluhur Nasara, jika boleh berpendapat, biarkan perang ini tetap berlangsung. Aku akan menantang Raja Ardos di depan gerbang Balirika. Aku dengar Balirika membenci Raja Ardos karena ketidakcakapannya dalam memimpin. Jadi, aku ingin menantangnya di sana. Sekalipun aku kalah, Raja Ardos cukup untuk dipermalukan. Tapi, aku tidak akan kalah. Wah, ternyata kandidat raja baru kita cukup cerdas. Bagus, kita lakukan jika begitu.